Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rianti, Sistem Informasi C Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Berikut penjelasannya. Perilaku kelompok dalam organisasi. Definisinya yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi, dan setiap individu saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis-jenis kelompok. Kelompok formal diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. 2. Kelompok komando. Kelompok komando ditetapkan oleh bagan informasi. Kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada seorang penyelia tertentu. 3. Kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Berikutnya ada karakteristik kelompok. 1. Adanya 2 orang atau lebih. 2. Berinteraksi satu sama lainnya. 3. Saling berbagi beberapa tujuan yang sama. 4. Melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Alasan pembentukan kelompok. 1. Pemuasan kebutuhan. Keinginan memuaskan kebutuhan dapat menjadi motivasi kuat yang menjurus pada pembentukan kelompok. Kebutuhan akan rasa aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan dari sebagian besar karyawan sampai tingkat tertentu dapat dipenuhi dengan berafiliasi dalam kelompok. 2. Kedekatan dan daya tarik. Interaksi antar pribadi dapat menimbulkan pembentukan kelompok. 2 segi yang penting dari interaksi antar pribadi adalah kedekatan dan daya tarik. Kedekatan menyangkut jarak fisik antara karyawan yang melaksanakan suatu pekerjaan. Daya tarik melukiskan keterikatan antara orang satu sama lain karena kesamaan konsep, sikap, prestasi, dan motivasi. Fase pembentukan kelompok. 1. Forming atau pembentukan. Keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan harus dihadapi. Fase ini berakhir ketika anggota kelompok menyadari diri mereka sebagai sebuah entitas yang satu. 2. Storming atau merebut hati. Adanya konflik intrakelompok. Terbentuknya hierarki yang relatif jelas dalam kelompok akan membawa kelompok menapaki fase selanjutnya. 3. Unadjourning atau pengakhiran. Fase ini terjadi pada kelompok yang bersifat temporer, di mana hal ini ditandai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Dan terakhir ada ciri-ciri kelompok. 1. Para anggota kelompok tersebut sangat tertarik pada kelompok, dan mereka bersikap loyal terhadap anggota-anggotanya dan termasuk di dalamnya pihak pemimpinan kelompok. 2. Para anggota dan pemimpin kelompok tersebut memiliki kepercayaan dan keyakinan tinggi pada diri mereka masing-masing. 3. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan kelompok merupakan suatu integrasi dan ekspresi dari nilai-nilai relevan dan kebutuhan-kebutuhan anggotanya. 4. Seluruh aktivitas interaksi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok tersebut berlangsung dalam suasana saling bantu-membantu. Saran-saran, komentar, ide-ide, informasi kritik semuanya disajikan dengan tujuan saling membantu kelompok. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.